lagi dengan saya Sasa dan welcome back to MJ Kitchen Malang. Dan di video kali ini kita akan bikin masakan rumahan dan menunya yaitu Fuyung Hai. Kita akan bikin Chinese food. Jadi ini adalah menu makan sehari-hari. Kalian bisa pakai buat sahur, buat buka puasa, buat makan siang, buat makan malam. Dan ternyata bikin Fuyung Hai itu gampang banget. Dan kita akan bikin seperti biasa versi yang sehat ya. Jadi Fuyung Hai-nya ini tidak kita goreng dengan banyak minyak. Yang pasti sehat banget dan rasanya tetap enak banget. So kita langsung mulai aja, let's get started. Nah, jadi kalian bisa dilihat di sini bahan-bahannya yang kita pakai buat Fuyung Hai. Di sini aku pakai 2 butir telur. Dan supaya lebih banyak proteinnya dan lebih rendah lemak dan juga rendah kalori, aku pakai 2 putih telur. Lalu ada ayam cincang, ini dada ayam yang bersih tanpa lemak 100 gram. Kemudian untuk adonan Fuyung Hai-nya kita ada kol atau kubis yang udah kita rajang tipis-tipis. Kalau kalian mau potong kotak-kotak juga nggak apa-apa sih. Terus di sini ada wortel juga. Di sini aku potong korek api. Kalau kalian potong kotak-kotak atau kecil-kecil, it's okay. Kemudian ada daun pre. Lalu ada bawang putih halus yang udah aku halusin. Kalian juga bisa dicacah, itu optional. Dan garam, merica, itu aja sih untuk bahan yang akan kita pakai buat Fuyung Hai-nya. Oh ya, di sini ada 3 sendok makan tepung maizena. Kenapa aku pakai maizena? Karena kalau kita pakai sayur-sayuran di sini untuk melekatkan adonannya supaya telurnya ini nggak pecah, di sini aku pakai tepung maizena. Kemudian untuk saus-sausnya, bahan yang kita pakai yaitu ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya. Kemudian ada saus tomat. Kemudian ada saus tiram, kecap Inggris, garam, gula, merica, dan udah itu aja. Oh, ada maizena juga sebagai pengental. Dan kita lebih baik langsung ke cara masaknya aja, oke? Oke, sekarang kita akan langsung bikin Fuyung Hai-nya. Nah, kita tinggal campurin aja ini semua bahan-bahannya. Ini kubisnya. Kemudian ini wortelnya. Dan ini juga daging ayamnya yang udah digiling atau dicacah lembut. Aku masukin. Kemudian ini daun pre-nya, ini banyak banget sih. Cukup 1 batang aja ya. Jadi aku nggak semuain. Kemudian, nah ini putih telurnya. Ini putih telurnya kalian bisa pakai 2 atau 3. Di sini aku pakai 70 gram, itu sekitar 2 putih telur yang gede. Kemudian telur utuhnya aku pakai 2. Oke, kemudian kita aduk-aduk dulu. Nah, di sini aku nggak tambahkan air karena sayur itu biasanya mengeluarkan air ya. Justru di sini aku tambahkan tepung maizena, ini 3 sendok makan. Kalian bisa juga pakai tepung terigu atau tepung kentang dan sebagainya. Tapi untuk melekatkan, di sini aku pakai maizena. Setelah itu garamnya kita masukkan secukupnya. Kurang lebih sih kalau segini setengah sendok makan. Kemudian mericanya 1 sendok teh kurang lebih. Dan bawang putih halusnya ini 2 bawang putih ya. Bawang putih yang udah dihaluskan supaya aromanya dia lebih sedap. Kalau kalian misalnya mau tambahin penyedap atau kaldu jamur, totole, nggak apa-apa sih. Tapi kalau buat aku sih cukup gini aja. Soalnya ini udah ada ayamnya, udah ada bawang putihnya. Oh ya, biasanya kalau Fuyung Hai itu ada yang ditambahin udang dan memang rasanya lebih kuat. Dia pasti lebih enak kalau ada udangnya. Tapi di sini aku nggak pakai udang, aku cuman pakai dada ayam aja. Karena aku sendiri
alergi udang, tapi it's okay kalau kalian mau tambahin seafood. Biasanya ada yang pakai kepiting ya, cuman kalau kepiting itu kan biasanya kolesterol. Jadi kita akan bikin yang benar-benar versi sehat, rendah kalori, jadi aku hanya pakai ayam. Nah ini udah aku aduk, udah rata dan mulai sedikit berbusa. Kita langsung aja ya, kalau biasanya bikin fuyung hai itu dengan minyak yang tenggelam, kita tidak usah pakai minyak yang tenggelam karena kita nggak goreng, tapi kita akan pakai olive oil secukupnya. Kalian bisa pakai minyak biasa, kalau minyak biasa ya kurang lebih 1 sendok makan ya. Itu udah 120 kalori guys. Gedein dikit deh biar minyaknya panas dulu. Oke, ini minyaknya udah cukup panas. Setelah adonannya kita tuang, kita ratakan ya. Nah jadi ini kalau kalian suka yang lebih tebal, kalian bisa pakai pan yang lebih kecil, tapi jangan lupa kalian mesti pakai pan yang anti lengket di sini, karena kita pakai minyak yang super minim banget. Oke, jadi supaya panasnya lebih merata dan lebih cepat matang, di sini aku tutup. Nah, karena ini samping-sampingnya udah mulai mateng kan, tinggal tengahnya aja yang masih ada tekstur basahnya. Jadi aku mau balik dan di sini aku pakai 2 spatula ya, supaya lebih gampang, supaya nggak pecah. Mesti hati-hati. Ini kalian congkel dulu pinggirnya. Dan mari kita balik. Hop. Untung aja nggak pecah. Fuyung hai-nya terselamatkan. Supaya lebih cepat matang lagi, kita kecilin apinya. Kemudian ditutup lagi. Tunggu ya, kira-kira nggak sampai 5 menit lah ya mestinya. Kayaknya nih, kalau perkiraanku udah mateng nih. Nah, kita cek. Nah, ini udah nggak ada airnya. Karena kan tadi kita pakai putih telur, biasanya putih telur tuh kayak lebih berair gitu. Jadi fuyung hai kita udah jadi, simple banget. Oke, sekarang kita pindahin ke piring. Pindahinnya juga mesti hati-hati nih. Dan langkah selanjutnya kita akan bikin sausnya. Bikin sausnya juga simple banget. Langsung aja kita masak sausnya supaya nggak kelamaan. Semprotin olive oilnya, langsung kita tumis sedikit bawang putih, kira-kira ini 1 bawang putihnya. Ini versi sehat, jadi minyaknya kalau bisa seminim mungkin. Bawang putih udah mulai wangi, biasanya aku baru masukin bawang bombay, karena aku suka bawang bombay itu yang nggak terlalu layu. Aku masukin airnya, ini 150 ml. Nah, setelah airnya masuk, apinya tetap kecil ya. Ini saus tiram. Saus tiramnya 1 sendok makan. Kemudian saus tomat, atau kalau kalian lebih suka tomat yang asli, kalian bisa potong tomat kira-kira setengah, potong kotak-kotak. Tapi di sini aku lebih simple aja, saus tomat. Kemudian ini kecap Inggris atau Worcestershire sauce, masukin, apinya digedein dikit. Kemudian garamnya dikit aja, cukupnya. Nanti kalian bisa icip-icip, kalau misalnya kalian lebih suka asin tambah garam sendiri, suka manis kalian banyakin gulanya. Tapi kalau aku masak nggak terlalu banyak gula, gula itu cuman buat penyedap aja, gantinya penyedap. Gulanya ini aku kasih kira-kira setengah sendok makan supaya nggak asam aja, jadi sausnya ada asam manisnya. Nah, nanti kalau udah mendidih kita masukkan larutan maizena.
maizena ini sebagai pengental. Ini maizenanya kurang lebih setengah sendok makan sampai 1 sendok makan. Dan kalau maizena segitu biasanya airnya ini 3 sendok makan. Oh ya, 2 sampai sendok makan ya airnya. Kemudian kita aduk-aduk dulu maizena sama airnya. Dan ini saus kita udah mendidih. Kita masukin maizenanya pelan-pelan aja. Dikit-dikit sampai merata ya. Jangan lupa diaduk sama airnya sampai merata supaya tidak ada gumpalan. Setelah maizenanya masuk, kita tinggal aduk bentar aja. Pokoknya udah rata dan udah larut semua. Matiin apinya. Sekarang kita akan tuang sausnya. Kalian boleh pisahkan di mangkok sendiri, kalian tuang dikit-dikit. Tapi aku di sini langsung tuangin aja di atasnya. Jadi di sini aku tuang semua sausnya. Dan ini baunya harum banget. Oke, fuyung hai kita udah jadi dan tinggal kita hias. Jadi nanti kalian hiasnya bisa pakai daun bawang sama irisan cabai merah. Dan ini fuyung hai-nya udah jadi. Selamat mencoba. Nah, ini udah jadi fuyung hai sehat kita yang tinggi protein dan rasanya pasti enak banget. Pokoknya kalian ngikutin resep sesuai yang aku tulisin di deskripsi. Nah, kalian bisa pakai menu ini untuk buka puasa, juga bisa buat menu sehari-hari. Simple banget dan gampang banget bikinnya. Oke, thank you for watching this video. Dan buat kalian yang pertama kali, jangan lupa kalian subscribe dulu. Kalian juga bisa cek video-videoku yang sebelumnya. Dan aku akan bikin konten-konten yang sehat dan bermanfaat next time. Oke, see you again. Bye-bye.